kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata kuasa akan berkuasa. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus Yesus dan jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Hari ini kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa segenap hidup kita untuk menyembah Dia. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami ada semata-mata karena anugerah-Mu. Kami rindu memberikan seluruh hidup kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk kami puji, kami sembah. Yesus Kristus Tuhan adalah Allah kami. Bagimulah segala hormat, pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini kami ya Tuhan, ini kerinduan kami untuk menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami. Haleluya Yesus. Rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ini kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, senang hatiku menyembah-Mu, seluruh hidupku memuji
semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidup kami, seluruh hidupku memuji Engkau Tuhan, memuji, ku memujamu, ku memujamu, ya Allahku. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, ku berikan hatiku, oh, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, oh, nyatakan jalanmu. Kami berikan hati kami, kami berikan
kami hanya Engkau Yesus, Juru Selamat dalam hidup kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau perlindungan dalam hidup kami. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Kami bersorak bagi pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada nyanyi dan mari kita sama-sama bangkit berdiri jemaat Tuhan. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka karena-Mu, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Tiada janji seperti yang ada pada-Mu. Janji seperti yang ada pada-Mu. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Kami lebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Yesus Raja kami. Raja di atas segala raja. Satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan hari ini, lambaikan tangan. Puji Tuhan, kita semua merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mari kita bersorak-sorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu. Tak pernah
Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Allah kita adalah Allah yang adil, katakan amin. Yang merasakan keadilan, kebaikan Tuhan, angkat tangan, berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau Juru Selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala dan mengaku. Siapa dia? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan buat keadilan-Mu dalam hidup kami. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau Juru Selamatku, Raja segala raja yang di langit dan yang di bumi, segala hidup mengaku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita sama-sama bersorak dengan mengangkat tangan kita tinggi untuk kemuliaan namanya. Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau Juru Selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.
Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih dan pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan.
Terima kasih buat keselamatan yang kau anugerahkan. Terpujilah nama Yesus. Bagilah segala pujian kemuliaan sampai selama-lamanya. Glory, Kami bersyukur. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat pagi hari ini. Kami boleh menikmati anugerah keselamatan, kami boleh menikmati hubungan kami dengan Engkau sebagai Bapa dan Anak. Kami bisa panggil Engkau sebagai Bapa, sumber kehidupan kami. Dan hari ini sebelum kami menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau berbicara kepada kami dalam segala keberadaan kami, dalam segala pergumulan-pergumulan yang kami alami. Kami juga berdoa, kiranya Engkau memberikan hikmat dan akal budi sehingga hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang dimiliki boleh menyampaikan firman ini, sehingga firman Tuhan ini tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi boleh mengubah hidup kami menjadi kehidupan yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan kebenaran firman. Berbicaralah Tuhan, dan kami akan duduk tenang. Kami izinkan Roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami, mengambil alih seluruh pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, boleh kasih salam kiri kanannya, katakan Yesus baik. Muka belakang juga boleh Bapak Ibu kasih senyuman yang paling manis, katakan Yesus itu adalah Allah kita yang baik. Amin, puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar pada pagi hari ini tentang satu topik. Kalau bulan lalu, bulan Januari kita belajar bahwa gereja itu adalah keluarga Allah, maka hari ini kita akan belajar tentang sepanjang bulan Februari ini kita bicara tentang kasih. Ya, kasih itu sebagai dasar dari persatuan. Kasih sebagai dasar dari persatuan, dan hari ini kita bicara tentang kasih yang dewasa dan bertanggung jawab. Mari sama-sama katakan dengan saya, kasih yang dewasa dan bertanggung jawab. 2, 3, kasih yang dewasa dan bertanggung jawab. Puji Tuhan. Mari kita melandasi kebenaran firman Tuhan itu dengan 1 Korintus pasal 13. Mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-7 sudah ada di layar LCD kita. Saya mengajak kita membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, mengerti dan melakukannya. Ia diberkati dan segala hal yang dilakukan akan berhasil. Baik Bapak Ibu Saudara, kasih itu mudah diucapkan,
tapi sesungguhnya adalah sesuatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Ketika saya menyaksikan sebuah pemberkatan nikah dari artis gitu ya artis Indonesia di Pulau Bali, mempelai prianya tuh berkata begini, mulai hari ini aku akan selalu mengatakan aku mencintai kamu. Karena kamu hampir setiap hari selalu bertanya, kamu masih cinta gak sama aku? Kamu masih sayang gak sama aku? Jadi kemudian mempelai pria itu berkata, mulai hari ini aku berjanji, aku akan selalu berkata, I love you. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah statement I love you gitu ya. Pernyataan I love you itu manis banget, enak banget didengar gitu ya. Diucapkan itu sangat mudah, 3 kata ini I love you. Mungkin bahasa Mandarinnya wo I ni gitu ya. Atau saya cinta kamu. Itu adalah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan ketika segala sesuatu itu baik-baik saja. Kita diberkati, kita sehat-sehat, semua usaha berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan baik, itu tidak susah mengatakan I love you. Tetapi ketika segala sesuatu itu mulai berubah, ada yang berubah, itu bukan cuma sulit loh dikatakan, tapi sulit untuk dilakukan. Ketika kita mengatakan I love you itu bukan cuma sekedar perkataan, tapi sesungguhnya kita itu mau melihat perwujudan nyata dari kasih itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kasih yang dewasa gitu ya. Saya memberikan, mungkin bisa ditayangkan. Saya mengatakan ada satu statement yang cukup baik yang saya ambil. Kasih itu bukan perasaan emosional semata. Jadi kalau moodnya bagus gitu ya, kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni. Tapi kalau mood kita nggak bagus, kita lagi bete, anak-anak sekarang bilang, kita lagi nggak enak hati, kita nggak bisa mengasihi. Jadi kasih itu, kalau dalam Alkitab dia tidak menggunakan kata sifat tapi menggunakan kata kerja, itu berbicara tentang bukan perasaan emosional semata. Melainkan sebuah keputusan aktif, keputusan kehendak kita untuk mengasihi, dan itu mencerminkan kedewasaan spiritual dan tanggung jawab moral. Jadi ada pujian mengatakan kasih bukan hanya kata-kata semata, ia nyata dalam perbuatan sehari-hari gitu kan ya. Jadi bukan cuma sekedar feeling, perasaan itu bisa berubah-ubah Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita diberkati, keluarga kita diberkati, suami baik, kita masih bisa berkata I love you. Feeling, perasaannya baik, bagus. Tapi kalau kemudian suami bikin salah, suami atau istri bikin salah, bisa nggak kita masih bisa mengasihi? Ingat, kasih itu bukan perasaan emosional, tapi keputusan aktif. Dan ketika kita belajar mengasihi dalam segala keadaan, itu sesungguhnya kita sedang belajar menunjukkan bahwa kita ini dewasa secara spiritual. Kalau kita bicara tentang kasih di dalam kekristenan, akarnya itu adalah kasih Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Kita makan roti dan anggur sebagai lambang dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa. Dia menanggung segala hal yang harusnya kita tanggung sebagai orang dewa, sebagai orang berdosa di kayu salib. Itu adalah kasih yang besar, kasih yang berkorban, kasih yang tidak pernah bertanya siapa kita. Apapun yang kita perbuat, dia selalu menerima kita. Itu kasih Kristus, dan itu yang harus menjadi dasar kita mengasihi sesama.
Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berkata, oleh karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bukan cuma sekedar perkataan, tapi dia buktikan. Karena itu kasih itu punya wujud. Wujudnya adalah perbuatan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Menarik, kasih Kristus itu bukan mengambil tapi memberi. Ya, kasih Kristus itu bukan mengambil tetapi memberi. Mari kita akan bicara tentang kasih yang dewasa. Kalau kita bicara kasih yang dewasa gitu ya, adalah kasih yang melampaui perasaan. Mari sama-sama katakan dengan saya, kasih yang melampaui perasaan. 2, 3. Kasih yang melampaui perasaan. 1 Korintus 13 ayat 4 itu bicara kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi kasih yang dewasa itu adalah kasih yang ditandai dengan kesabaran dan murah hati. Kalau kita bicara tentang kasih, kita bicara skup keluarga dulu ya. Kalau kita bicara tentang kasih, itu bicara tentang kesabaran dan murah hati. Bagaimana seorang suami itu bisa tetap sabar menghadapi istrinya yang mungkin bikin kesal hatinya. Bagaimana seorang istri itu bisa tetap sabar menunggu suaminya berubah dari hari ke hari menjadi lebih baik. Dan kasih itu bicara juga murah hati. Kita lihat satu persatu. Kata sabar di dalam Alkitab asli itu ada 2 kata sebetulnya yang digunakan ya. Tapi kata sabar di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 itu menggunakan kata Yunani makrotumeo. Ya, mengapa saya mengutip ini? Karena ya ada bedanya dengan kata sabar dalam kata yang lain gitu ya. Artinya apa? Jiwa yang panjang atau ketahanan mental untuk tetap tenang, tidak cepat marah dan bertahan dalam penderitaan tanpa putus asa. Itu kasih yang dewasa, sabar. Kita pernah dengar sumbu pendek. Orang itu sumbu pendek. Kenapa? Karena dikit-dikit dia meledak marah. Reaksinya cepat, marah, emosional. Tapi kalau kita bicara sabar, ini kalau kita bilang sumbu itu panjang. Sehingga dia susah untuk bereaksi marah. Jadi apapun dia tetap tenang. Dia punya ketahanan mental untuk tetap tenang. Enggak cepat marah. Bertahan dalam penderitaan tanpa putus asa. Itu sabar Bapak Ibu Saudara. Sabar itu kan terdiri dari 1, 2, 3, 4 kata, 4 huruf ya, S-A-B-A. Ya A-nya 2, 5 huruf tapi A-nya double, 4 huruf. Kadang-kadang kata yang sederhana, kalau kita definisikan tuh bagus banget ya. Tapi kalau diaplikasikan dalam hidup itu susah. Orang bilang sabar itu subur gitu ya. Sabar itu nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Ini jiwa yang panjang. Jadi dia tetap tenang, nggak cepat marah, bertahan. Terutama dalam penderitaan pergumulan itu nggak cepat putus asa, itu sabar. Saya adalah orang yang tidak sabar menunggu. Saya kalau bisa mengerjakan sesuatu, kalau 1 hari bisa, ayo kita kerjakan gitu ya. Jangan tunggu lagi besok. Tapi dalam hidup ini saya berhadapan dengan 2 orang yang selalu menggosok saya untuk jadi sabar. Saya ketemu dengan suami yang betul-betul semuanya itu diperhitungkan gitu ya. Kalau saya enggak, ayo cepat gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau berjalan dengan saya di rumah sakit, Bapak Ibu lihat, suami saya mesti ketinggalan gitu ya.
Saya cepet banget gitu, apalagi kalau di rumah sakit Surabaya itu saya cepet sekali, saya lihat loh mana, oh dia masih ketinggalan di belakang. Karena saya orangnya gak sabar gitu, ayo cepet kita datang masuk, yuk kita bincang-bincang ketemu kita doain gitu ya, cepet gitu ya. Tapi saya ketemu dengan suami yang orangnya bukan tidak cepat kerjanya, bukan, tapi semua itu diperhitungkan. Tuhan gak cuma menempatkan suami yang seperti itu, tapi Tuhan kasih saya anak yang hidupnya itu mengalir bagaikan air. Satu kali dia mengikuti lomba piano, ini sudah tidak tahu keberapa kali dan sudah berapa kali saya juga bayar dan dia tidak pernah pulang bawa piala. Kemudian dia berkata begini sama saya, sambil kami berjalan gitu ya, saya selalu lupa berjalan di mana dia. Tidak apa Ma, biar tidak juara itu tidak apa-apa. Yang penting kan Joy itu sudah belajar memberikan yang terbaik. Saya bilang, tidak salah memang belajar memberikan yang terbaik. Artinya walaupun ada salah-salah tapi yang penting dia sudah berusaha semaksimal mungkin sehingga dia ikuti lomba itu. Tapi saya bilang begini loh sama anak saya. Tidak, saya bilang. Ini tahun yang ke-8. Jadi dia umur 3 tahun dia les itu piano itu klasik. 8 tahun dia gak pernah pulang bawa piala. Saya bilang, Nyanda ini tahun yang terakhir ikut lomba. Kalau Ngana tidak bawa itu pulang piala, so berhenti Jo. Dia diam tersiap. Nah saudara bisa lihat ya betapa sikap saya terhadap anak saya itu begitu gitu ya. Itu saya diperhadapkan pada anak yang selalu mengatakan, ya udah santai aja gitu loh. Kita mengalir aja kayak air gitu ya. Udah kalau nanti waktunya juara ya juara, kalau enggak ya enggak gitu ya. Dan tapi memang ya puji Tuhan pada akhirnya itu bukan tahun yang terakhir dia mengikuti lomba piano dan dia memang betul-betul pulang bawa piala kali ini. Nah saudara sabar itu saya memang melalui proses, nggak bisa misalnya karakter-karakter dalam Kristus itu nggak bisa orang Jawa tuh bilang sakdek saknyek. Jadi hari ini kita berdoa, besok kita udah punya itu karakter, nggak bisa. Jadi instan maksudnya. Tapi harus melalui proses. Prosesnya itu satu proses selesai, nanti ditingkatin sama Tuhan, sampai betul-betul kita punya kasih yang dewasa. Jadi sabar itu adalah tanda bahwa kita punya kasih yang dewasa, terutama ketika kita berhadapan dengan sesama. Prosesnya tidak mudah, tapi hasilnya luar biasa. Jadi kalau hari-hari ini kita diperhadapkan pada orang-orang yang sulit, orang-orang yang menjengkelkan, orang yang bikin makan hati kita, itu artinya kita sedang dalam proses Tuhan untuk menjadi orang yang sabar. Yang setuju katakan amin. Agak kecil saudara ya, ini amennya ya, karena prosesnya susah. Saya sudah alami ini gitu ya, 2 bulan saya mengalami proses demi proses untuk bicara, untuk sampai betul-betul bisa belajar, untuk tetap tenang, tidak cepat marah. Dan dalam menghadapi segala sesuatu tidak mudah saudara ya. Oke, yang kedua kita lihat, tapi semuanya kita belajar untuk jadi sabar. Kalau kita punya kasih yang dewasa, itu salah satu tandanya adalah sabar. Yang kedua, murah hati. Orang murah hati itu bicara tentang pemberian. Tapi sebetulnya kalau kita bicara dalam 1 Korintus 13 ayat 4, itu bicara tentang sikap hati. Bukan cuma suka memberi, tapi didahului dari sikap hatinya yang memang baik, sikap hatinya yang pengertian dan tidak egois. Dan hal ini terlihat saat kita tetap memberi, perhatikan ya, dan melakukan kebaikan bahkan kepada mereka yang tidak layak menerimanya. Artinya ini akan tetap terlihat murah hati itu bukan karena orang baik pak kita terus kita balas, ya itu sih baik ya. Tapi murah hati dalam Alkitab itu bicara kita buat baik tapi dia balas kita dengan jahat. Sekalipun dia balas kita orang dengan jahat, kita tetap berbuat baik, itu murah hati. Kenapa? Karena murah hati ini adalah kasih yang kita belajar dari Yesus Kristus. Yesus Kristus itu mengorbankan dirinya di kayu salib untuk saya dan saudara. Siapa sih saya dan saudara?
Kita ini sebenarnya adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak layak menerima kebaikan Tuhan. Tetapi karena dia bermurah hati, dia memberikan anugerahnya kepada kita. Di doa puasa saya menyampaikan tentang bagaimana Yesus itu berserah kepada Tuhan sehingga dia tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan dia berkata, kalau boleh biar cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Jadi murah hati ini sebenarnya bicara tentang satu sikap yang tidak egois. Bagaimana kita bisa tetap memberi sekalipun mungkin orang yang kita beri, yang kita kasihi itu membalas dengan kejahatan. Atau bahkan tidak diingat sama sekali. Murah hati itu bicara kita tetap mengasihi, tetap belajar memberi. Sekalipun orang yang kita kasihi itu tidak membalas kebaikan kita. Ya, selanjutnya adalah kasih yang tanggung jawab. Kasih yang tanggung jawab itu adalah kasih yang menanggalkan ego. Ego ini kepentingan diri sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang kasih yang dewasa, itu adalah kasih yang sudah tidak menempatkan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Kepentingan orang lain yang harus di atas kepentingan kita. 1 Korintus 13 ayat 5 ada dua ciri di situ, tidak mencari keuntungan diri sendiri dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi kasih yang bertanggung jawab itu adalah kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Semua orang bisa berbuat baik, tapi motivasinya itu yang menentukan apakah ketika dia berbuat baik itu untuk kepentingan dirinya sendiri atau betul-betul memang murni dalam ketulusan. Jadi katakan kalau kita punya kasih yang bertanggung jawab itu memperhatikan kebutuhan orang lain, bukan hanya memuaskan keinginan pribadi. Itu kasih yang penuh dengan tanggung jawab. Kita di dalam keluarga belajar dari figur seorang ayah. Bagaimana ayah sekalipun dia lelah, selelah apapun, setiap pagi dia harus bangun, dia harus bekerja untuk anak-anak dan istrinya. Itu adalah kasih yang bertanggung jawab. Seorang bapak yang bertanggung jawab bukan cuma ngomong sama anaknya, I love you nak. Tapi itu ditunjukkan dengan bagaimana dia mengorbankan dirinya setiap hari. Dia harus bekerja untuk keperluan anak-anak dan istrinya. Kemudian dari ibu kita belajar. Ini bedanya bukan karena saya perempuan. Tapi memang perempuan itu kan diciptakan dari tulang, betul ya? Diambil dari tulang rusuk. Kalau laki-laki diciptakan dari tanah liat. Kita perempuan ini punya kekuatan yang sebenarnya lebih kuat dari laki-laki. Karena memang dasarnya kita diciptakan dari tulang, lebih kuat. Seorang ibu itu pasti akan mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya. Saya ingat, saya punya mama. Waktu dia masih hidup, baik mama angkat saya maupun mama kandung saya, yang menjadi prioritasnya adalah keluarga. Mama angkat saya itu kadang-kadang saya lihat bajunya itu aja gitu ya. Kalau dia pergi ke toko, dia nggak beli baju untuk dirinya, tapi dia beli baju untuk anaknya. Dia mau anaknya dulu, suaminya dulu. Dan biasanya seorang mama sekalipun sakit, dia tetap bangun mempersiapkan kebutuhan anak-anaknya. Itu mama. Dari keluarga sebetulnya kita belajar bahwa kasih itu adalah kasih yang mengorbankan kepentingan diri untuk orang lain. Ini yang sebetulnya kita harus bawa ketika kita berada di dalam gereja, kita melayani, sama-sama melayani dalam satu bidang pelayanan, divisi-divisi pelayanan. Kita harus belajar untuk mengutamakan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kasih yang bertanggung jawab itu adalah kasih yang memilih untuk mengampuni secara tuntas.
tuntas, tas gitu ya. Dan tidak menjadikan masa lalu itu sebagai senjata untuk menyerang. Kita manusia ini kecenderungannya apa? Mengingat. Kalau mengingat yang baik oke, nggak apa-apa gitu ya. Tapi mengingat tuh selalu kesalahan tuh dipakai. Dalam rumah tangga ini yang sering kali terjadi. Kita sering kali mengingat kesalahan pasangan kita dan ketika kemudian terjadi pertengkaran, kalau pengampunan itu tidak tuntas, kesalahan pasangan kita itu akan kita pakai untuk menyerang dia. Kita itu selalu ingin menang-menangan gitu ya. Padahal dalam keluarga itu nggak bicara siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi bagaimana kita bersama-sama belajar untuk mempertahankan pernikahan ini, rumah tangga ini supaya tetap langgeng. Kadang-kadang kesalahan kecil itu tidak kita lupakan. Kita selalu ingat. Hal yang kecil itu berbahaya kalau diingat. Ya, mulai dari hari Rabu setelah kebaktian kaum perempuan, hari Kamisnya itu saya mulai kena pilek. Buat saya sih pilek itu sudah ya jadi teman lah ya. Kenapa ya? Karena memang setiap saat saya itu sering pilek gitu ya. Nggak ada apa-apa saya bisa pilek, apalagi cuacanya yang ekstrim. Hari Kamis itu saya sampai berbaring di tempat tidur, tidak keluar dari kamar karena begitu meler sampai hidung saya itu betul-betul merah. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, hari Jumat saya rasa oke gitu ya. Tapi mulailah telinga sebelah kiri saya ini tidak mendengar, pongo gitu ya. Dengar sih tapi suaranya tuh kayak jauh. Beruntungnya, nah ini Tuhan itu baiknya tuh gitu ya. Enggak dua-dua, cuman kiri gitu ya. Kalau dua-dua aduh susah juga ya. Jadi yang kanan ini saya bisa mendengar tapi yang kiri saya nggak bisa mendengar. Itu terjadi dari hari Kamis, hari Jumat. Kemudian suami saya bilang mesti pi dokter. Saya bilang aduh mau pi dokter di mana ya, so Sabtu ini. Akhirnya saya pergilah ke dokter umum karena itu yang buka gitu ya. Saya pergi ke dokter umum, ya saya dikasih obat. Dia bilang Bu minum saja ini karena pilek jadi airnya tuh masuk ke dalam telinga. Ya saya minum obat itu dan memang obat itu biasanya saya ya jaga minum gitu ya kalau saya pilek. Nah kemudian kami berangkat ke Marisa, sampai di sana telinga ini masih pongo gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau pembicaranya bicara tuh saya kasih begini supaya saya bisa dengar dengan jelas. Apalagi ruangan itu begitu dingin buat saya pilek terus berkepanjangan. Sampai kemudian hari Kamis saya datang dan sangat mengganggu, ada sesuatu yang saya nggak bisa, ada yang sangat mengganggu di telinga sebelah kiri saya. Saya pergi ke dokter, kemudian ke THT dan kemudian dia lihat, dia bilang, oh iya memang ya ini ada alerginya ya, mungkin ketemu alergen gitu. Alergen itu sesuatu yang membuat kita menjadi alergi. Ya kalau saya kan dingin, sangat dingin, ruangan yang di sana kan dingin sekali. Kemudian mungkin ada juga debu dan beberapa hal lain gitu ya yang memang itu memicu saya. Sebetulnya kalau pilek itu tidak menjadi masalah, tapi sesuatu yang mengganjal di telinga itu menjadi masalah. Yang sakit telinga, tapi rasanya yang terganggu itu semuanya gitu ya. Jadi saya tidak bisa mendengar, saya tidak bisa fokus gitu ya, ada banyak hal. Kemudian dilihatlah, ayo saya lihat telinganya. Dia lihat telinga, dia bilang, wah ini sudah ada sedikit nanahnya, dia bilang. Ya, dia ambil, saya ambil ya. Disemprot dan dia ambil. Itu kecil sekali, kecil Bapak Ibu, kecil sekali. Ya mungkin tidak sampai setengah senti. Itu mengganjal di telinga saya sehingga taprop dan saya nggak bisa mendengar. Yang saya mau belajar adalah ini. Kalau kita suka simpan kesalahan orang lain, kayaknya kecil. Sama seperti kotoran di telinga saya yang sangat kecil. Tapi kalau itu tidak dikeluarkan, saya nggak bisa mendengar dengan baik. Saya nggak bisa berdiri di hadapan saudara dengan baik pada hari ini. Karena semua yang saya dengar itu samar-samar. Kecil tapi itu mengganggu. Dalam rumah tangga, kita bicara dalam rumah tangga dulu. Kalau antara suami dan istri, persoalan-persoalan atau orang tua dan anak, persoalan-persoalan yang tidak diselesaikan, itu seperti sebuah batu bata. Tahu batu bata ya Bapak Ibu Saudara. Permasalahan pertama itu
tidak diselesaikan. Sebetulnya seperti kita sedang membangun antara suami dan istri, itu ada batu bata. Wah, kalau batu bata satu gampang lah, bisa ditendang gitu. Tapi itu satu, tidak diselesaikan, terus ada di situ. Sekian hari, sekian tahun kemudian kita ada lagi masalah, ini tidak diselesaikan. Ada yang kita simpan, kita tidak belajar mengampuni, batu bata yang kedua tumpuk. Sekian tahun kita menjalani perjalanan dalam pernikahan, batu bata itu ditumpuk. Kalau 1, 2, mungkin 5 kita masih bisa dengan tangan. Tapi kalau semakin banyak masalah yang kita tumpuk, akhirnya batu bata itu bukan jadi batu bata Bapak Ibu Saudara, tapi jadi sebuah tembok. Dan ketika menjadi sebuah tembok itu sangat sulit untuk diselesaikan. Bukan tidak bisa, tapi sulit untuk diselesaikan. Jadi mari kita belajar untuk dalam setiap hal, ketika dalam rumah tangga kita belajar menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada. Jangan simpan kesalahan pasangan kita. Tidak ada pasangan yang sempurna. Kalau kita mau pasangan kita sempurna, kita harus jadi sempurna lebih dahulu. Pasti ada masalahnya, tapi harus diselesaikan. Nggak ada persoalan yang nggak ada solusinya. Dan perhatikan, penyelesaiannya itu harus tuntas sampai ke akarnya. Kalau saya sekedar minum obat, ini nggak selesai. Mau minum obat yang paling bagus, tapi kalau ada satu akar dari sakit saya tidak diselesaikan, itu tidak akan membuat saya sembuh. Demikian juga dalam relasi kita ketika kita melayani dalam gereja. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Selesaikan itu, datang. Kalau memang kita salah kita minta maaf. Kalau dia salah dia minta maaf dan kita harus memaafkan. Itu yang kita mesti belajar. Bapak Ibu Saudara, kadang kita harus belajar terluka. Supaya kita tahu bahwa ketika terluka itu sakit dan itu belajar untuk kita tidak melukai orang lain. Dan kemudian dikatakan menyelesaikan itu berarti nggak boleh simpan. Jangan kemudian nanti itu dia begitu, nanti walaupun ini proses. Saya tidak mengatakan ini mudah. Kalau kita sudah pernah berselisih, mungkin dengan pasangan kita, dengan orang lain sesama kita yang berada di sekitar kita udah tahu kartu asnya kan. Dia pasti begini nih, dia pasti begini. Tapi perhatikan Kristus. Saudara tahu Petrus. Petrus itu menyangkal Yesus. Dia bukan cuma sekali. Kalau Yudas jual Yesus dengan 30 keping perak. Bedanya apa? Yudas gak mau datang kepada Yesus, gak mau bertobat kan. Akhirnya dia pilih jalannya sendiri, bunuh diri. Tapi Petrus, kesalahannya juga tidak lebih kecil dari Yudas. Dia menyangkal Yesus bukan cuma sekali loh, 3 kali dia bilang aku tidak kenal dia. Bahkan terakhir dengan sumpah serapah. Orang yang kayak gini, Yesus itu datang sama dia dan dia bilang, apakah engkau mengasihi aku? Dia cari sama Petrus. Dia pulihkan Petrus. Saudara, di dalam Alkitab itu ada tokoh yang namanya Paulus. Ada yang tokoh yang namanya Barnabas. Ada tokoh yang namanya Yohanes Markus. Saya itu sedang belajar seperti Barnabas. Walaupun mungkin itu enggak masuk akal ya, tapi saya belajar. Saudara, kalau tidak ada orang yang bernama Barnabas, jadi Paulus dan Barnabas itu satu kali berselisih dalam perjalanan misi. Ini dua-dua hamba Tuhan besar berselisih paham. Kenapa? Karena Barnabas ngotot mau bawa Yohanes Markus. Paulus bilang, enggak, orang yang sudah meninggalkan pelayanan itu enggak layak. Tapi Barnabas ngotot mau bawa. Saudara, kalau tidak ada orang seperti Barnabas, hari ini kita nggak bisa baca Injil Markus. Markus, penulis dari Injil Markus adalah orang yang pernah meninggalkan Paulus dan Barnabas di dalam pelayanan. Tetapi karena Barnabas melihat
kasih Tuhan yang luar biasa. Dia rangkul ini anak, dia bawa kembali ke dalam pelayanan. Dan terakhir antara Barnabas, Paulus dan Markus itu terjadi rekonsiliasi. Dan saudara, orang yang dikasih kesempatan yang kedua, dia bisa tulis Injil Markus. Injil Markus adalah satu Injil yang paling tua di antara Matius, Lukas dan Yohanes. Dan Injil Markus ini yang dipakai menjadi sumber dari penulisan Injil yang lain. Mari kita belajar. Kalau kita punya kasih yang dewasa, kita belajar mengampuni. Selalu ada kesempatan yang kedua. Dalam relasi kita dengan sesama, terutama dalam keluarga kita. Saudara menjadi, kalau saudara baca beberapa buku tentang marriage ya, pernikahan. Ada satu buku yang menjadi buku panduan buat saya ketika saya mengadakan konseling. Itu buku berkata begini, pernikahan yang bahagia itu gak cuma diusahakan oleh istri atau suami, tapi dua-duanya. Gak bisa kalau cuma satu pihak, dua-duanya. Kalau kita bicara tentang pernikahan. Ya, itu kasih yang tanggung jawab. Ya, kita laju ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara ya. Kasih yang dewasa dan kasih yang tanggung jawab. Ini adalah kasih yang dibangun di dalam kebenaran. Ya, kasih yang dibangun di dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Saya kutip dengan kata begini. Mengasihi itu dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kebenaran yang dimaksud ini adalah firman Tuhan. Karena kebenaran yang absolut, kebenaran yang betul-betul benar itu firman Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang mengasihi, kasih itu harus dibangun dengan dasar firman Tuhan. Saudara, Allah itu sebagai Bapa sayang gak sama kita? Sayang. Tapi ada ayat yang berkata, sebagai Bapa dia akan menghajar kita. Kenapa? Karena dia sayang sama kita. Kalau kita tidak dihajar sebagai anak oleh Bapa kita di sorga, kita anak gampangan. Justru karena kita anak yang disayang, maka Bapa di sorga itu menghajar kita, mendidik kita. Kita belajar dari orang tua kita. Orang tua kita itu menyayangi kita. Tapi kalau ada kesalahan, bagaimana? Dihukum. Hukuman itu bukan tanda tidak mengasihi, tapi tanda mengasihi. Ada masa di mana kita akan mendidik anak kita, menuntun dia berjalan. Ketika dia belum bisa berjalan, kita tuntun dia mungkin dengan 2 tangan, kita sampai bongkok-bongkok, kita tuntun anak kita berjalan. Tapi begitu dia bisa berjalan, kita gak boleh tuntun dia terus. Kenapa? Dia gak akan bisa berjalan, dia gak akan bisa berlari. Ada saatnya kita mesti tuntun, tapi ada saatnya kita harus biarkan anak kita berjalan dengan 2 kakinya sendiri. Bahkan kalau jatuh pun, it's okay nak, gak apa-apa. Kalau kamu tidak belajar untuk jatuh ketika berjalan, maka kamu tidak pernah tahu rasanya sakit ketika jatuh. Karena itu mesti hati-hati. Ada saatnya kita betul-betul gendong, betul kan? Kita gendong anak kita, umur 1 tahun kita masih gendong. Tapi begitu dia sudah jalan, apa kita mau gendong terus? Enggak, karena memang sudah waktunya dia harus berjalan. Itu mengasihi. Kalau anak kita salah, ya kita mesti ngomong, mesti tegur. Saya selalu ngomong sama anak saya gini, lebih baik mama yang tegur pangana daripada ngana di luaran ditegur sama orang. Lebih baik kita mau bapukul pangana supaya ngana benar daripada orang lain mau tegur pangana. Lebih sakit ngana. Nah, dalam ayat 6 itu ada kata kasih itu bersukacita karena kebenaran. Kalau ada ketidakbenaran ya gak boleh kompromi. Saudara, satu kali anak saya mau ikut lomba spelling bee. Dia berapa kali
dia dapat juara. Nah rupa-rupanya karena sudah dapat juara, dia mulai meremehkan. Setiap kali dia mau ikut lomba, saya mesti tes dia dulu. Mana bahannya? Ini kisi-kisinya. Saya tes, coba spelling di depan mama. Dari mungkin 20 soal dia cuma bisa 7. Kamu gak belajar? Ini lomba bayar saya bilang. Bukan masalah uang, tapi masalah ketika kamu memutuskan mengikuti lomba, kamu harus bertanggung jawab. Dia diam. Saya bilang, saya telepon, saya WA gurunya. Bu maaf, anak saya gak ikut lomba. Loh kenapa? Uangnya nggak bisa kembali, nggak apa-apa uangnya nggak kembali. Tapi karena dia tidak prepare. Mungkin orang bilang keras banget. Tidak, saya mau mendidik dia. Kalau kamu mau, sudah memutuskan mau, kamu mesti tanggung jawab. Tidak boleh kamu cuman sekedar ikut hanya bermain-main. Masih tanggung jawab. Ya walaupun dia sudah menang, saya bilang tidak, tetap tidak. Ini pelajaran, lain kali mau ikut lomba, prepare baik-baik. Sejak saat itu, sampai dia, itu waktu itu SD. Sampai dari saat itu sampai SMA, waktu SMA dia sudah dipilih jadi ikut lomba apa, saya nggak pernah ikut campur. Dia belajar, saya cuma lihat oh dia belajar. Karena saya mengasihi dia, maka saya pada waktu kecil mengambil tindakan yang keras. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih itu harus dibangun dalam kebenaran. Ya, kemudian ini yang terakhir. Kasih yang dibangun dalam kebenaran itu mampu bertahan dalam situasi yang sulit. Dalam ayat yang ke-7 ada kata gini, menutupi segala sesuatu, percaya, mengharapkan dan sabar menanggung segala sesuatu. Ini komitmen jangka panjang yang tidak akan goyah oleh badai kehidupan atau perubahan perasaan. Apa yang membuat sebuah pernikahan itu bertahan? Kalau pasangan suami istri punya kasih yang dibangun dalam kebenaran. Kalau kasih itu dibangun dalam kebenaran, badai apapun itu membuat mereka tetap bisa bertahan. Bapak Ibu tentu pernah mendengar kesaksian dari Robi Sugara dengan istrinya. Saya mendengarkan kesaksian istrinya lewat kaset saya dengar. Saudara istri Robi Sugara itu, sebelum Bapak Ibu mungkin zaman-zaman saya itu ada sinetron Tersanjung, tahu ya? Itu adalah comebacknya Robi Sugara setelah sekian lama menghilang. Kemana dia menghilang? Dia menghilang itu dia meninggalkan istri dan anak-anaknya. Jadi istri dan anak-anaknya ditinggalkan sekian lama, ngapain? Dia berselingkuh dengan seorang perempuan yang betul-betul punya duit, pengusaha, ya pokoknya punya nama, punya duit, punya kuasa. Dia dipelihara dengan baik. Dia betul-betul menikmati kenyamanan. Itu pada waktu dia bersama-sama dengan wanita yang bukan istrinya. Bapak Ibu Saudara, kenapa dia bisa comeback? Karena ada seorang istri yang berdoa untuk suaminya. Karena ada anak-anak yang setiap malam tidak pernah lupa berdoa supaya papa itu satu kali balik ke rumah. Apa yang dihadapi oleh keluarga ini? Nggak mudah istri dan anak-anak ini menghadapi badai itu. Udah papa pergi, ini juga ekonomi kemudian menjadi redup gitu ya. Mereka bilang seringkali mereka menghadapi malam kudus. Karena nggak bisa bayar itu listrik, ini kejadian. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, dan ini bukan setahun 2 tahun, cukup lama. Ini mama ini berdoa, anak-anak ini berdoa, mereka berdoa dalam satu kesatuan. Mengapa mereka mau berdoa? Karena mereka punya kasih yang dibangun dalam kebenaran. Mereka tahu kebenaran, bahwa satu kali menikah hanya maut yang bisa memisahkan. Suami bisa kilaf sesaat, tapi kenapa dia bisa balik? Saudara, setelah sekian lama, tiba-tiba saja itu suami bisa ada di depan pintu dan dia ketuk.
dia pulang ke rumah. Bapak Ibu Saudara, itu the power of love, kekuatan cinta yang dibangun dalam kebenaran. Saya pernah mendengarkan kisah dari seorang istri yang menghadapi suaminya yang punya kata-kata kasar, selalu bamaki gitu ya. Mungkin cuman dia bagusnya tidak KDRT gitu ya, tidak minum, tidak mabok gitu ya, tidak judi, itu bagusnya. Tapi kata-katanya kasar banget, keras banget. Apa yang membuat istri ini bertahan? Karena dia bangun kasihnya itu dalam kebenaran. Dia belajar dari Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana Yesus itu sudah memberikan teladan, mengorbankan dirinya di kayu salib. Supaya saya dan saudara menerima keselamatan. Ketika dia terbentang tangannya di kayu salib, itu menyatakan, inilah kasihku kepada kita sekalian. Kasih Yesus kepada kita sekalian adalah kasih yang tidak terbatas. Kasih yang mau berkorban. Dia belajar dari situ. Dia gak bisa ngomong. Kenapa? Kalah ngomong kalau berdebat. Tapi setiap malam ini istri berdoa untuk suami. Dia taruh, begitu tidur dia taruh di dadanya, dia doa. Kalau toh gak bisa taruh tangan di dada, istri ini berdoa. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sedang berhadapan dengan apa? Dengan pasangan rumah tangga kita yang susah, yang sulit. Belajar dari Yesus Kristus. Dia punya kasih yang tidak terbatas. Kasih itu yang membuat dia tetap bisa menerima kita. Tidak ada yang salah dalam hidup kita. Ingat bahwa sekalipun kita memilih salah, Roma pasal 8 ayat 28 berkata, Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Mungkin pilihan kita salah, tapi rancangan Allah itu gak pernah salah dalam hidup kita. Itu dipakai Tuhan menjadi sebuah kebaikan. Suami yang pergi meninggalkan rumah. Keadaan yang sulit yang hari-hari ini mungkin kita sedang hadapi. Itu akan dipakai Tuhan untuk membawa kita melihat kebesarannya dalam kesulitan. Itu akan dipakai Tuhan untuk membawa kita melihat bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita belajar dari keteladanan kasih-Nya, itu akan membuat kita tetap mengasihi pasangan kita apapun yang akan terjadi. Ada seorang ibu, pada satu titik dia diceraikan sama suaminya. Waktu dia di pengadilan dia bilang, Bapak Hakim, sampai kapanpun saya gak akan pernah setuju untuk cerai. Karena saya diajar dalam firman Tuhan, dalam kepercayaan yang saya percaya, sampai maut memisahkan itu perpisahannya. Saya gak mau, saya gak bersedia. Tapi kalau Bapak Hakim ketuk palu cerai, itu tanggung Bapak Hakim. Tapi saya tidak pernah mau bercerai. Kenapa? Karena dia tahu kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mungkin menghadapi situasi yang sulit. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, kita bangun kasih kita dalam kebenaran firman Tuhan. Nggak ada yang sulit buat Tuhan. Amin. Tapi memang ada harga yang mesti dibayar. Mungkin kita menghadapi anak-anak yang susah diatur, sulit diomongin. Apa yang mesti kita lakukan? Kita harus tetap mengasihi anak kita. Ada seorang ibu yang bergumul dengan anaknya karena anaknya punya pasangan hidup yang tidak seiman. Dia berkata kepada saya gak kerasin anak saya, tapi saya setiap hari, setiap 1 bulan sekali dia akan naik ke bukit doa untuk dia berdoa. Kemudian setiap 1 minggu sekali dia aktif di dalam doa puasa di gereja. Saudara, saya masih mempercayai bahwa ketika kita berdoa, ketika kita belajar berserah kepada Tuhan, maka kita akan melihat
pekerjaan Tuhan dinyatakan. Dasarnya apa? Kasih. Kasih. Mungkin hari ini kita berhadapan dengan istri yang keras kepala. Nggak bisa diomongin. Tapi tetap kasihi dia. Doakan dia. Kasih yang dibangun dalam kebenaran adalah bentuk komitmen jangka panjang yang tidak akan goyah oleh badai kehidupan atau perubahan perasaan. Perasaan ini bisa berubah loh Bapak Ibu Saudara. Coba capek, terutama perempuan ya. Saya kalau capek kerja, capek berpikir, capek banyak ya, banyak yang dipikir gitu, capek banyak yang dikerja, itu mengganggu perasaan saya karena capek gitu. Tiba-tiba misalnya suami minta apa gitu, saya lagi capek itu. Kadang mungkin jawabannya nggak enak, itu perasaan. Tapi kasih yang dibangun dalam kebenaran itu tidak akan goyah oleh perubahan perasaan. Ini tidak gampang, tapi mari kita belajar. Apa yang kita belajar hari ini? Sebelumnya, kalau kita belajar dalam gereja, dalam pelayanan, saudara kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda, betul-betul berbeda. Cara berkomunikasinya berbeda, latar belakangnya berbeda, budayanya berbeda. Semuanya berbeda, betul nggak? Beda. Kalau suami dan istri itu aja udah beda. Ini baru satu kan yang kita hadapi. Kalau di gereja kita berhadapan dengan banyak orang, itu beda. Tapi mari kita belajar. Hari ini kita belajar punya kasih yang dewasa dan tanggung jawab. Perselisihan itu pasti ada. Perbedaan pendapat itu pasti ada. Tapi itu tidak boleh membuat kita menjadi kecewa dalam pelayanan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita memenuhi panggilan Tuhan dalam pelayanan yang dipercayakan. Ya, saya juga belajar. Apa pernah kecewa dalam pelayanan? Banyak kali. Mungkin kecewa itu ada gitu ya. Tapi saya belajar, yang saya kasihi itu Tuhan. Saya belajar kasih yang terbaik itu untuk Tuhan. Kalau itu tidak cocok ya sudah, kita belajar untuk memahami orang lain. Saudara dalam pelayanan pasti beda. Coba saudara lihat, drum bunyinya beda nggak dengan piano? Beda kan? Tapi ini bisa jadi harmoni, betul nggak? Dalam sebuah lagu. Perbedaan itu seharusnya tidak membuat kita menjadi perceraian dalam pelayanan. Tapi perbedaan itu harus dijadikan menjadi sebuah harmonisasi yang baik. Dalam seperti sebuah lagu terdengar harmonis, terdengar begitu saling mengisi antara drum, antara piano ya, keyboard, mungkin bass dan gitar itu saling mengisi. Seperti itulah seharusnya kita. Pesan yang terakhir, jadikan kasih itu sebagai identitas. Ya, saya ini. Bentar ya. Sebagai identitas, oh enggak keluar ya, maaf. Jadikan kasih itu sebagai identitas kita. Kita orang Kristen, kasih itu adalah identitas kita sebagai orang Kristen. Dan perhatikan, lem perekat. Paulus berkata, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Jadi lemnya ada, kalau suami dan istri itu beda nggak? Pengkhotbah bilang tali 2 lembar nggak cukup, perlu tali 3 lembar. Kasihnya suami istri itu nggak cukup. Tapi perlu kasih yang ketiga, kasih Tuhan itu yang mengikat dan mempersatukan. Dalam setiap hubungan, baik di mana, di rumah, di keluarga kita, maupun di gereja, keluarga Allah. Mari kita hidup betul-betul supaya orang itu tahu, kasih itu adalah identitas kita orang Kristen. Dan kasih itu adalah yang mengikat dan mempersatukan kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan nyanyikan sejauh timur dan dari barat. Waktu selanjutnya nanti saya kembalikan kepada gembala. Saya undang para pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat
dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kami sungguh bersyukur buat pengorbananmu di kayu salib yang mengampuni kami, yang memerdekakan kami, bahkan yang menyelamatkan hidup kami. Hari ini kami akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Biarlah kami mengingat tentang pengorbanan, tentang kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau lemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan.
bisa membaca ayat yang ada di roti sebagai pedoman dalam hidup kita. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Artinya jangan pernah melupakan kasih Yesus yang berkorban, karena dia sangat mengasihi kita orang yang berdosa. Kita diampuni, kita diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, percayakah bahwa roti ini merupakan persetujuan dengan tubuh Kristus? Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih. Mengangkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang kembali. Artinya Yesus ingin memakai kita menjadi pemberita kasih Tuhan bagi semua orang, bagi keluarga. Dan lewat kesaksian hidup kita, banyak orang boleh percaya pada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Juru Selamat. Jemaat Tuhan, percayakah bahwa cawan atau anggur ini merupakan persetujuan dengan darah Kristus? Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya dalam hidup kita. Terima kasih buat pengampunan. Terima kasih buat keselamatan yang Engkau berikan. Kami bersyukur Tuhan. Glorified, terpujilah nama, terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Bagimulah hormat, pujian, kemuliaan. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah kebenaran firman yang sudah kami terima membuat kami lebih lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bahkan juga pelayan perjamuan kudus mengingatkan kami tentang pengorbanan, mengajarkan kami untuk berkorban dengan kasih yang luar biasa, mengajarkan kami untuk saling mengampuni, mengajarkan kami untuk saling melayani dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, atas nama Gembala mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang sudah diberikan rekan-rekan sepelayanan, baik sebagai aser, sebagai kolektan gitu ya, sebagai tim PAW hari ini, juga multimedia dan sound system, juga video dan fotografer gitu ya. Fotografer, terima kasih buat segala pelayanan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatunya. Ya, kita akan melihat beberapa pengumuman. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi mulai Selasa, sudah mulai Sabtu kemarin kembali diadakan. Ya, mengapa hari Selasa dan Kamis yang lalu tidak diadakan? Karena kami berada di satu tempat yang jaringan wifi-nya itu sulit sekali gitu ya.
Jadi setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu pukul 5.15 sampai 5.50. Ya, Zoom meeting itu akan dibuka jam 5.10 ya. Ya, linknya akan dibagikan melalui WA Group dan Bapak Ibu Saudara bisa mulai masuk jam 5:10. Ya, kemudian Rabu, setiap Rabu jam 6, jam 1 dan jam 7 malam di rumah masing-masing ada panggilan berdoa. Ini adalah sebenarnya doa syafaat yang kita naikkan dengan pokok doa yang akan dikirimkan melalui WA Group. Mengapa kita perlu berdoa? Yesaya 22 ayat 30 berkata, Aku atau Tuhan mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Jadi mari kita menggenapi firman Tuhan, menjadi orang-orang yang mendirikan tembok, mempertahankan negeri ini, gereja ini, dan apapun kita pertahankan di hadapan Tuhan melalui doa. Ya, mulai bulan ini kita akan kembali ada sel, tapi dimulai dari minggu yang pertama kita mulai dengan ibadah kaum perempuan dulu, nanti minggu kedua kita akan mulai dengan ibadah komsel ya. Rabu 4 Februari dimulai jam 7 waktu Indonesia Tengah di ruang serbaguna. Jika ada perubahan waktu, perubahan tempat akan diinformasikan di WA Group. Kemudian setiap Jumat jam 8 itu ada doa kemenangan di ruang serbaguna. Mari kami mengundang kita semua datang berdoa gitu ya. Jangan tunggu ada masalah kita baru mau cari Tuhan. Tapi dalam keadaan apapun mari kita tetap cari Tuhan. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 1 di ruang serbaguna di lantai 2. Ya. Kemudian ibadah Youth Rise setiap hari Sabtu jam 7 waktu Indonesia bagian tengah di ruang serbaguna. Worship leadernya adalah Cleoni dan Vanessa. Kemudian tema firman Tuhannya adalah menjadi murid Yesus. Kalau Sabtu kemarin kita belajar, Yesus itu bukan milih geng, tapi milih murid. Jadi kita mau belajar lagi tentang murid Yesus ya, nanti hari Sabtu. Kemudian ibadah raya setiap hari Minggu jam 10. Di ruang ibadah, siaran ulang ibadah dilaksanakan kurang lebih 2 jam sesudah ibadah. Ya, bukan cuman ibadah youth, sebetulnya ibadah raya itu juga ada temanya. Jadi sepanjang bulan Februari ini kita belajar tentang tema kasih ya. Kasih sebagai dasar dari persatuan. Kemudian mengingatkan minggu depan 8 Februari 2026 yang bertugas sebagai asar adalah keluarga Bapak Ferry Roring. Ya, kolektannya adalah Bapak David Limbert dan Bapak Stephen Hantuma. Nanti dress code-nya akan dihubungi melalui WhatsApp group. Kemudian ibadah anak setiap hari Minggu jam 10 di ruang serbaguna. Kalau hari ini mereka belajar tentang dosa pertama ya dari Adam dan Hawa, maka minggu depan mereka akan belajar dari tokoh Kain dan Habel tentang pemberian yang terbaik. Ya, kemudian mengingatkan untuk iuran kedukaan. Setiap keluarga diharapkan dapat kembali membayar iuran pelayanan kedukaan kepada Bapak Ibu Yani Tumewu dan Ibu Filza Manikome, pembayaran minimal Rp50.000 per keluarga ya. Dan kita juga dukung dalam doa buat beberapa rekan kita yang hari ini tidak bersama-sama dengan kita. Kita berdoa untuk Ibu Vivi Bertus yang sedang sakit dan dirawat di rumah gitu ya. Kemudian Ibu Filza Manikome ya, Ibu Filza Manikome yang masih berada di rumah sakit, biar Tuhan tolong segala proses yang harus dijalaninya dan Tuhan memberikan kesembuhan secara sempurna. Ya, kita akan memberikan yang terbaik dalam persembahan kita pada hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib yang kami peringati hari dalam perjamuan kudus melalui roti dan anggur yang kami makan dan kami minum, mengingatkan persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu, mengingatkan bahwa kami dipanggil bukan hanya sebagai orang-orang yang diberkati, tapi menjadi berkat lewat apapun yang kami kerjakan di dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, di sekolah kami. Dan
Hari ini sebagai ucapan syukur kami akan mengembalikan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Kami akan memberikan baik persembahan diakonia misi ataupun persembahan ucapan syukur. Dan kami juga akan memberikan kolekte kami Tuhan. Biarlah kami memberikan dengan sukacita dan penuh dengan ucapan syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Dan kami percaya apapun yang kami lakukan dengan sukacita, kerelaan dan ucapan syukur Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan akan kembali memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan dibuat berhasil dan melaluinya nama-Mu dipermuliakan. Kami akan memberikan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah kita adalah Allah yang adil. Kau Allahku yang adil. Kau Allahku yang kuasa. Kau juru selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala dan mengaku Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala tidak mengakui siapa? Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Allah Bapa kita. Allah Bapa kita. Nama Tuhan, sorak-sorai bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dengan berkat yang melimpah. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Jiwa kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwa
kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam ibadah hari ini. Dan kami sudah berikan pujian, penyembahan, menyenangkan hati-Mu. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat segala kasih kemurahan-Mu, segala kebaikan-Mu, bahkan pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan menerima segala janji berkat Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Sebagaimana janji firman Tuhan, bahwa segala berkat turun di dalam kehidupan jemaat yang setia kepada Tuhan. Jemaat yang melakukan kehendak-Nya, mendapatkan berkat yang terbaik. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah yang esa, yang terus menyertai, melindungi, menuntun, memelihara kehidupan kita, melimpahkan kita dengan segala berkat terbaik, berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, damai sejahtera melimpah, berkat jasmani, berkat rohani melimpah dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, anak cucu kita dipelihara, diberikan hikmat, dan disediakan masa depan yang indah. Usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati dan yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai kehidupan kita sekalian. Yesus sangat baik dalam hidup kita. Yesus baik.